Dan ketika dia ini menoleh ke belakang, sosok yang tadi menyerupai bapaknya itu berubah menjadi sosok pocong dengan pakaian putih kusam berada di balik pohon di atas semak-semak. Dan sosok itu sempat mengintip ke arah Mbak Rumi. Assalamualaikum. Hewan atau binatang itu sebenarnya mereka memiliki sebuah kepekaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Jadi ketika kita punya binatang peliharaan dan dia sudah sangat mengenal kita, ketika ada orang asing, mereka pasti bersuara. Ada sebuah pengalaman yang cukup ganjil yang pernah aku alami. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika aku ini masih di kampung, aku tinggal di rumah yang memang rumahku ini cukup jauh dari tetangga. Sekitarnya ini perkebunan. Dan tak jauh dari rumahku itu sudah pemakaman umum. Tempatnya cukup seram kalau malam hari. Dan waktu itu bapakku ini punya hewan ternak yaitu kambing. Dan kambingnya ini berada di kandang yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah. Pada suatu malam, aku ini baru saja pulang kerja, sudah jam 8 malam. Di situ aku mandi. Setelah mandi, kemudian aku keluar menuju ke teras. Karena waktu itu memang aku tinggal di rumah sendiri dan bapakku ini tinggal di rumah sendiri di samping. Nah, karena aku malas keluar, jadi aku menghabiskan waktu di teras rumah sambil ngerokok dan minum kopi. Sekitar jam 10 malam, tiba-tiba kambing yang berada di kandang itu, mereka ini kok berisik sekali. Jadi mereka ini terus bersuara seperti gelisah. Jadi waktu itu aku berpikir mungkin ada satu kambing yang terjepit atau talinya ini mengikat kaki. Karena itu biasanya mereka ini rame. Kemudian aku mengambil senter menuju ke kandang kambing. Setelah aku senter di sana itu ternyata tidak ada yang terjepit atau talinya lepas. Bahkan makanan yang ada di tempat makanannya ini masih penuh. Tapi kenapa kambing ini sepertinya gelisah? Tak beberapa lama kemudian bapak ini datang. Di situ bapak bertanya, "Loh, kenapa kambingnya?" Aku jawab, "Gak kenapa-napa pak, tapi kok mereka ini berisik." Bahkan ada satu kambing yang paling besar berada di pojok itu, dia ini sampai melompat-lompat. Nah, kemudian bapak ini berkeliling kandang itu. Kemudian setelah berkeliling, bapak memegang salah satu kambing dan mengelusnya. Kemudian mereka ini kembali tenang seperti biasa. Waktu itu aku bertanya kepada bapak, "Kenapa pak?" Dan bapak dengan santai menjawab, "Oh, itu tadi ada yang lewat di belakang. Jadi gak usah takut, ayo pulang, gak ada apa-apa." Sesampainya di rumah, bapak ini cerita kalau tadi ada sosok yang badannya ini hitam besar. Dia ini berada di belakang kandang kambing itu. Jadi makanya kambing itu tadi semuanya seperti ketakutan. Dan sosok itu kemudian lama-lama menghilang. Nah, menurut bapak memang di belakang kandang itu merupakan jalanan. Dalam arti jalanan makhluk-makhluk gaib yang menuju ke bawah, karena di bawah itu merupakan deretan rerimbunan pohon bambu yang memang di sana menurut warga sekitar tempatku ini tempatnya memang angker. Nah, dari situ aku hubungkan dengan sebuah kisah yang diceritakan oleh seseorang. Namanya Mbak Rumiati, sekarang berusia 44 tahun dan tinggal di kota Surabaya. Beliau sudah berumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Jadi Mbak Rumi ini menceritakan sebuah pengalaman yang terjadi pada tahun 1999. Waktu itu Mbak Rumi ini berusia sekitar 20 tahunan. Dia tinggal di Kabupaten Blitar, sebuah desa di pinggiran Gunung Kawi.
Jadi Mbak Rumi ini waktu itu merupakan anak tunggal. Kegiatan sehari-hari hanya membantu kedua orang tuanya yang merupakan petani tulen. Nah, tinggal di kampung di sebuah rumah sederhana. Suatu pagi Mbak Rumi dan ibunya ini berbelanja ke pasar tradisional yang ada di desanya itu dengan berjalan kaki. Nah, ketika baru saja pulang di perjalanannya, Mbak Rumi ini mendengar suara kucing. Nah, kucing ini terdengar dari semak-semak di pinggir jalan. Waktu itu Mbak Rumi mencarinya, kemudian menemukan seekor kucing yang sangat kecil, mungkin umurnya baru beberapa hari, dan kucingnya ini berwarna hitam. Setelah menengok ke kanan ke kiri, sempat bahkan dia ini bertanya kepada satu rumah yang berada di dekat tempat itu untuk menanyakan ini kucingnya siapa. Tapi beliau menjawab, "Nggak tahu, ambil saja kalau mau." Setelah meminta izin kepada ibunya, akhirnya Mbak Rumi ini membawa kucing itu. Sesampainya di rumah, kucing itu dirawat dengan baik. Bahkan Mbak Rumi waktu itu sepertinya sayang sekali dengan hewan peliharaannya ini. Nah, bahkan ibu dan bapaknya Mbak Rumi pun ini sering memberikan makanan berupa ikan atau kadang nasi dicampur lauk untuk dimakan kucing itu. Dan ternyata hewan itu kalau mereka ini diperlakukan dengan baik, mereka akan sangat menyayangi majikannya atau orang yang berlaku baik dengan dia. Berbeda dengan manusia, ketika kita baik dengan orang, belum tentu balasannya itu baik. Dan yang lebih parah, ketika kita baik dengan orang yang salah, bukan balasan yang baik itu yang datang kepada kita, tapi justru kadang kita ini dimanfaatkan. Kembali lagi ke cerita tentang kucing hitam itu. Jadi setiap hari kucing ini selalu menemani Mbak Rumi, bahkan tidur pun dia ini ikut dengan Mbak Rumi. Ketika pada malam hari bapaknya ini pulang dengan rumah yang memang berada di pinggiran desa dan pintu tertutup, tanpa mengetuk pintu pun kucing ini tahu kalau itu adalah bapaknya Mbak Rumi. Jadi dia ini keluar seperti mau menjemput bapaknya yang baru pulang itu. Sebuah kepekaan yang kadang orang di rumah itu tidak tahu kalau ada orang yang mau datang. Kadang di suatu malam, tiba-tiba kucing ini mengeong. Dia ini seperti gelisah dan mondar-mandir di dapur yang berada di belakang itu. Nah, waktu itu padahal orangnya ini di rumah semua. Nah, secara refleks bapaknya Mbak Rumi langsung mengambil kucing itu kemudian dibawa ke kamar. Sempat Mbak Rumi ini bertanya, "Emang ada apa, Pak? Kok kucingnya tadi keluar terus Bapak ambil?" "Nggak apa-apa, Nduk. Biasanya kalau dia ini gelisah, ada barang-barang yang lewat." Nah, kemudian pada suatu hari Mbak Rumi ini rumahnya memang di belakangnya ada sebuah kebun, dan di belakang kebun itu ada sebuah sungai yang sangat jernih sekali. Di sungai itu biasa digunakan oleh warga sekitar tempat itu untuk mencuci baju karena airnya ini sangat jernih. Nah, sekitar jam 5 sore ibunya Mbak Rumi ini baru saja pulang dari ladang karena seharian mereka ini panen padi. Dengan baju yang sudah sangat kotor, tanpa bilang ke ibunya, Mbak Rumi ini langsung mengambil semua baju-bajunya itu dan bermaksud menuju ke sungai belakang rumah untuk mencucinya, yang waktu itu sudah hampir maghrib. Nah, Mbak Rumi tidak merasa takut karena dia ini berpikir karena sungai di belakang rumah itu merupakan jalanan menuju ladang. Nanti kalau bapaknya pulang, pasti Mbak Rumi akan bertemu. Sambil membawa beberapa pakaian kotor menuju ke sungai, ditemani dengan kucing hitamnya ini, Mbak Rumi mencuci dengan tenang. Tak terasa waktu itu ternyata sudah habis maghrib.
karena kondisi ini sudah mulai gelap. Nah, Mbak Rumi ini mulai ada perasaan sedikit takut karena sedari tadi tidak melihat bapaknya ini lewat. Dan kemudian dia buru-buru menyelesaikan cuciannya ini. Setelah itu dia ini mengajak kucingnya pulang. Nah, baru saja beranjak dari sungai itu, tiba-tiba si kucingnya ini yang sedari tadi berada di belakang, dia ini mengeong terus menghadap ke semak-semak yang di sana ini berderet pohon-pohon besar. Nah, Mbak Rumi ini dengan santai dia ini memanggil kucingnya, "Pus, ayo pulang, Pus, ayo pulang, cepat, ini sudah malam." Tapi kucing itu terus mengeong menghadap ke sebuah pohon yang di sana ini penuh dengan semak belukar. Nah, akhirnya Mbak Rumi ini bermaksud kembali lagi ke belakang dan mengambil kucingnya tadi untuk diajak pulang. Tapi waktu itu tiba-tiba Mbak Rumi ini melihat ada sosok lelaki yang menurut dia wajahnya ini tidak jelas, tapi pakaian yang dipakai ini mirip sekali dengan pakaian yang dipakai oleh bapaknya tadi. Tapi posisi dari sosok itu berada di pinggir semak-semak yang secara akal kalau ada orang yang berdiri di tempat itu, dia pasti jatuh ke bawah karena di bawahnya ini sungai. Nah, Mbak Rumi sedikit ada perasaan merinding karena dia ini melihat kucingnya menghadap ke situ dan terus mengeong. Nah, akhirnya Mbak Rumi mencoba memberanikan diri memanggil sosok itu dengan sebutan Bapak. Tapi ketika sosok itu dipanggil, dia ini justru terus mundur ke belakang, dan si kucingnya Mbak Rumi ini terus menuju ke sosok itu. Tak beberapa lama kemudian, karena suasana ini sudah mulai remang-remang, Mbak Rumi ini pikirannya malah semakin takut. Dia bermaksud berlari mengejar kucingnya supaya dia ini tidak menuju ke semak-semak itu. Tapi ketika Mbak Rumi sudah mulai dekat dengan sosok tadi, sosok itu kemudian menghilang. Dan ketika Mbak Rumi berhasil menangkap kucingnya, kemudian bermaksud balik menuju ke rumahnya, dia ini sempat menoleh ke belakang. Dan ketika dia ini menoleh ke belakang, sosok yang tadi menyerupai bapaknya itu berubah menjadi sosok pocong dengan pakaian putih kusam berada di balik pohon di atas semak-semak. Dan sosok itu sempat mengintip ke arah Mbak Rumi. Spontan Mbak Rumi ini ketakutan, dia buru-buru menggendong kucingnya dan membawa pakaian yang baru saja dia cuci. Sesampainya di rumah, Mbak Rumi ini semakin kaget karena dia ini melihat bapaknya berada di kamar mandi yang berada di belakang rumah, dan bapaknya ini sedang mencuci cangkul dan sabitnya. Kemudian bapaknya ini bertanya, "Loh, kenapa Rum, kamu kok lari-lari kayak gitu? Kamu ini gak tahu waktu tah? Wong sudah malam gini, habis maghrib kok nyuci. Tapi aku tadi kok gak ngelihat kamu, Rum." Di situ Mbak Rumi tanpa berkata apapun, kemudian dia buru-buru masuk ke dalam rumah. Nah, setelah itu beberapa jam kemudian Mbak Rumi ini berusaha menenangkan diri. Tapi sekitar jam 8 malam, dia ini menemui bapak dan ibunya yang berada di ruangan depan. Biasa mereka mengobrol. Kemudian Mbak Rumi ini bercerita tentang apa yang dia alami tadi. Di situ bapaknya ini kaget. Kemudian beliau ini menceritakan tentang sebuah tempat yang biasa dia gunakan untuk mencuci baju bersama orang-orangnya. Nah, ternyata di sungai itu merupakan sungai Tempuk Telu atau sungai yang berkumpul dari 3 cabang aliran, dan merupakan sungai yang dianggap keramat oleh beberapa orang. Jadi, menurut bapaknya Mbak Rumi, di situ ada penunggunya. Makanya mungkin yang menemui dari
Mbak Rumi tadi adalah sosok yang berada di tempat itu.